Pada pagi hari, ayah dan semua pelayan Yonwoo menemukan Yonwoo yang bunuh diri dalam sumur. Ibu Yonwoo tidak percaya putrinya bunuh diri. Ia ingin memeriksa apakah itu putrinya. Ayah Yonwoo berkata wajah Yonwoo sudah hancur hingga tidak bisa dikenal. Ibu Yonwoo terus bersedih karena kepergian Yonwoo. Tidak berapa lama, ibu Yonwoo juga menyusul kepergian Yonwoo. Ayah Yonwoo juga tidak percaya putrinya bunuh diri. Ia akan menemukan pelakunya. Tiba-tiba ada yang mencekik leher ayah Yonwoo dari belakang. Ayah Yonwoo dibunuh dan meninggal di batu peringatan Yonwoo. Pelakunya sama dengan orang yang membunuh Yonwoo. Yonwoo sudah melihat kebenaran itu. Lalu mereka menemukan Yonwoo. Bu Midam melihat jurnal ibu Yonwoo yang terletak di lantai. Ia terkejut melihat tulisan-tulisan yang bermunculan di jurnal tersebut. Pimpinan Kang melihat jam kupu-kupu yang kembali menyala. Sawol menjaga Yonwoo yang masih belum sadarkan diri. Sawol menyuruh Teha untuk pergi. Keluargamu mencoba membunuh Yonwoo. 나가세요. 나가시라고요. 안 들려? 나가라고! Lalu sekretaris Hong datang. Sawol berkata, menurutmu kenapa keluargamu membuat batu peringatan untuknya? Sekretaris Hong mengajak Sawol untuk keluar dan menenangkan diri. Yonwoo sudah sadar. Bu Midam datang ke rumah sakit untuk menemui Yonwoo. Ia membawa kain pembungkus dari keluarga ibunya. Yonwoo lah yang menyulam kain itu untuk ibunya sebelum ia menikah. Bu Midam akhirnya tahu kupu-kupu yang sering disebut dalam jurnal harian itu adalah Yonwoo. Bu Midam menunjukkan jurnal harian ibu Yonwoo. Jurnal ini hanya berisi tentang pernikahan Yonwoo. Tapi hal yang terjadi setelah itu tiba-tiba kata-kata bermunculan di jurnal. Yonwoo diakui sebagai wanita berbudi sehingga keluarga Kang menerima jabatan pemerintahan. Ibu Yonwoo yakin Nyonya Yun, ibu tiri Teha, melakukan hal buruk pada Yonwoo. Awalnya Yonwoo menganggap semua itu kebetulan termasuk kematian suaminya dan ia diculik untuk dilempar ke sumur. Namun ternyata tidak. Aku dan suamiku dibunuh demi batu peringatan. Suamiku dibunuh dengan cara diracuni oleh ibu tirinya. Bu Min sangat mirip dengan Nyonya Yun. Yonwoo berkata kita hanya kebetulan terjebak dalam takdir yang buruk. Chon Myong kembali datang menemui Teha. Ia menunjukkan pada Teha kejadian di masa lalu bagaimana Teha bisa meninggal. Chon Myong berkata jika kau tetap bersama Yonwoo seperti yang kau lakukan di kehidupan sebelumnya, Teha akan mati persis seperti di kehidupan sebelumnya. Karena takdir akan terulang. Teha berkata jika takdir ada alasan jantungku tiba-tiba memburuk, maka aku senang. Setidaknya keadilan ditegakkan. Pimpinan Kang menyuruh Bu Min untuk pergi dari rumah dan meninggalkan perusahaan. Bu Min menjawab jika ayah ingin melindungi perusahaan yang ayah banggakan itu, ayah harus mengurus Teha lebih dahulu. Jika Teha meninggal sebagai CEO, perusahaan akan dikelola oleh ahli bisnis yang tidak kita kenal. Sawol datang ke rumah Teha. Ia khawatir pada Yonwoo dan sudah tidak lagi bekerja di rumah keluarga Teha. Ia juga minta maaf pada Teha karena kejadian kemarin. Teha berkata pada pimpinan Kang bahwa ia akan menyingkirkan Bu Min pada rapat pemegang saham. Pimpinan Kang setuju pada Teha. Teha berkata akan mengangkat seorang ahli bisnis sebagai CEO dan setelah semuanya beres, aku akan mengundurkan diri sebagai wakil presidir. Kakek terkejut dengan perkataan Teha. Teha berkata hanya akan memikirkan dirinya dan Yonwoo. Kakek tidak mau merestui hubungan Teha dengan Yonwoo. Teha berkata tidak lagi punya alasan untuk memperjuangkan SH. Sawol membuatkan bubur untuk Yonwoo. Sawol berkata akan selalu berada di sisi Yonwoo, jadi jangan khawatir. Yonwoo menjawab tidak apa-apa, kau tidak perlu melakukan itu. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Sawol kembali ke rumah sekretaris Hong. Yonwoo menyuruhnya pergi. Sawol merasa tidak berguna karena tidak bisa melakukan apapun untuk Yonwoo sebagai pelayannya. Sekretaris Hong menghibur Sawol. Teha berkata, aku tidak pernah mencoba mencari tahu apa yang begitu kuinginkan. Karena impian kakekku selalu menjadi impianku. Itu kali pertama aku pernah memimpikan kehidupan yang berbeda. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Yonwoo berkata, aku tidak mau takdir menaklukkan kita atau melarikan diri dari itu. Aku akan mengembalikan semuanya seperti seharusnya. Teha menjawab, mari kita lakukan bersama. Sawol membantu Nare yang bekerja paruh waktu karena ia diizinkan tinggal di rumah Nare. Sawol berkata tidak akan merebut sekretaris Hong dari Nare. Sawol ingin berteman dengan Nare. Nare berkata ingin dibuatkan nasi goreng kimchi oleh Sawol agar Sawol bisa bekerja. Teha berkata Chon Myong muncul di hadapannya. Dia memintaku untuk tetap di sisimu apapun yang terjadi. Yonwoo berkata aku akan melindungimu. Kakek berkata pada Taemin, apa ibumu tidak memberitahu bahwa kalian akan pindah? Bu Min berkata pada Taemin untuk mengabaikan perkataan kakek. Taemin berkata semua sudah berakhir sekarang. Bu Min menjawab kita tunggu dan lihat saja. Taemin bertanya pada Yonwoo apa tidak menyesal kembali ke rumah Teha? Yonwoo menjawab tidak.
Taemin berkata, aku selalu menyesal telah lahir di keluarga ini. Kakakku selalu mengalahkanku dalam segala hal. Ibuku menakutkan, dan kakek hanya memedulikan kakakku. Itu sebabnya aku mencemaskanmu. Sekretaris Hong menunjukkan rekaman CCTV bahwa ada pria yang membuntuti Yeonwoo dan Taeha. Taeha meminta Sekretaris Hong untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Sekretaris Hong berkata ia punya rencana. Sekretaris Hong dan Sawol membuntuti pria itu. Sekretaris Hong memasang pelacak di mobil pria itu. Pria itu kembali dan ingin masuk ke mobil. Sawol cepat-cepat mengatasi masalah itu. Ia berpura-pura mengenal pria itu. Pria itu berkata, kau salah orang. Sekretaris Hong sudah tidak ada di bawah mobil pria itu. Sekretaris Hong berhasil memasang pelacak di mobil pria itu. Yeonwoo akan menemui kliennya yang seorang anggota Kongres Amerika. Ternyata anggota Kongres itu sama dengan klien Yeonwoo di zaman Joseon. Dan putri anggota Kongres adalah seorang putri anak dari raja. Anggota Kongres Amerika datang ke Korea dalam rangka ceramah khusus. Taeha diberi kesempatan untuk bertugas menyambut perwakilan itu. Pak Hwang memberitahukan hal itu pada Bukmin. Ia yakin Bukmin Dam yang mengaturnya. Bukmin berkata kita harus mengurus Taeha agar dia tidak bisa melakukan apapun. Kita akan melakukan apapun. Manajer Oh meminta Hana untuk memberikan pertanyaan wawancara dengan anggota Kongres pada Yeonwoo. Hana memberitahukan bahwa ialah yang merusak pakaian Yeonwoo, termasuk kebocoran desain dan masalah model. Ia cemburu pada Yeonwoo. 미안했어요. Hana berkata kita tidak akan bertemu lagi karena aku akan berhenti bekerja. Yeonwoo berkata tetaplah di sini dan tebus perbuatanmu. Lakukan semua yang kau bisa. Lalu aku akan memikirkan apa aku akan maafkanmu atau tidak. Acara sebentar lagi dimulai. Pria yang membuntuti Taeha menyamar menjadi pelayan. Ia masukkan racun ke air dan meletakkannya ke meja Taeha. Bukmin terkejut karena Pak Hwang sudah menyingkirkan Taeha. Pak Hwang berkata aku menyingkirkan dia untuk selamanya. Anggota Kongres memuji hanbok yang dirancang Yeonwoo. Saat masuk ke ruangan, Taeha dan pelayan tidak sengaja bertabrakan. Acara akan dimulai 10 menit lagi. Taeha meminum air yang ada di botol. Setelah memastikan Taeha sudah meminum air yang berisi racun, pria itu pun pergi dan menyimpan jarum suntik yang berisi racun. Sekretaris Hong melempar botol berisi air yang beracun. Ia menghajar pria itu. Sekretaris Hong berhasil mengamankan pria itu. Taeha datang dan mengambil jarum suntik itu. Taeha dan Sekretaris Hong membawa pria itu ke ruangan Bukmin. Bukmin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu semua ulah Pak Hwang. Sekretaris Hong membuntuti pria itu karena pelacak yang dipasang di mobil pria itu. Saat Taeha dan pria yang menyamar menjadi pelayan bertabrakan, Sekretaris Hong mengganti botol air beracun. Taeha menunjukkan bukti jarum suntik pada Bukmin. Ia akan mencari tahu apa yang terkandung dalam jarum suntik itu. Pak Hwang langsung berlutut dan meminta maaf pada Taeha. Bukmin memintaku menyingkirkanmu dengan cara apapun. Pak Hwang mengkhianati Bukmin. Pak Hwang mengakui perbuatannya. Ia hanya melakukan perintah Bukmin. Bukmin berkata tidak tahu apapun tentang hal ini. Taeha berkata pada Bukmin katakan itu pada polisi. Ia juga memberitahukan bahwa Bukmin diskors dari pekerjaan. Bukmin berkata kapan aku memintamu melakukan hal seperti itu. Pak Hwang menjawab kau ingin aku melakukan apapun. Kukira itu maksudmu. Pak Hwang memiliki dendam pada keluarga Taeha. Taeha berkata pada Yeonwoo semua sudah berakhir. Bukmin akan segera dipanggil polisi. Bukmin berkata, apa kau sungguh berpikir aku membunuh ibumu? Itu bukan aku. Orang yang membunuh ibumu adalah kakekmu. Orang yang membunuh ibumu di pavilion, orang yang membuatnya mati di dalamnya, itu semua ulah pimpinan Kang. Dia membuat kesepakatan dengan ayahmu. Dia berjanji kepada ayahmu akan menyembuhkan penyakit jantung ibumu jika dia menikahiku. Karena dia membutuhkanku dan perusahaan ayahku untuk SH. Ibumu sendirian selama berbulan-bulan di pavilion. Dan pada hari itu kau tahu ibumu terkunci di sana. Kau menemui ibumu diam-diam. Kemudian itu terjadi. 23 tahun yang lalu, Bukmin tidak sengaja mendengar pembicaraan dokter dan perawat. Dokter ingin mengunci pintu kamar Yunhee. Dokter berkata itu semua perintah pimpinan Kang. Perawat menolak perintah itu karena Yunhee bisa mati. Perawat mengunci pintu kamar. Tidak ada yang mengira kau akan berada di sana. Kau mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Bukmin mencoba membuka pintu itu dan membuat gelangnya putus. Mutiara dari gelang Bukmin masuk ke dalam kamar. Karena hal itulah Taeha mengira Bukminlah yang sengaja mengunci mereka di dalam. Pimpinan Kang membesarkan Taeha sebagai ganti mendiang putranya. Dia memilikimu sesuai keinginannya di genggamannya seperti boneka. Taeha tidak bisa mempercayai semua itu. Pimpinan Kang menghubungi seseorang. Ia ingin orang tersebut menangani satu hal lagi. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.